Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 520. Monyet hanya bisa meniru. Lupakan saja masalah ini, Dewi buru-buru berkata. Kanu berkata, Direktur. Dewi menyetujuinya. Apakah kamu takut mengecewakan? Kamu tidak tulus sekali dalam membahas masalah kontrak. Selain itu, Direktur, Dewi telah ingkar janji dengan ayahku. Apakah kamu menganggap remeh keluargamu kami? Tidak. Dewi merasa serba salah. Keterampilannya tidak bagus dan dia tidak ingin menemani Kanu minum jika dia kalah. Kanu tersenyum seolah-olah bisa menebak pikirannya. Begitu saja, kita bermain dengan adil. Kita main berdasarkan nilai kontraknya, maka kita bermain sebanyak 2 atau 4 miliar saja. Dewi bernapas lega dan segera berkata, baiklah. Dia masih sanggup kehilangan uang sebanyak itu daripada membuat suasananya menjadi panas. Kanu terlihat tersenyum sewaktu mendengar kata-katanya. Akhirnya harga dirinya yang jatuh bisa didapatkan kembali. Gadis kelinci membawa piring yang berisi chip. Kanu tertawa. Kita hitung berdasarkan skor. 1 poin mewakili 1 miliar. 2 kali menang dalam 3 putaran dan kita akan menghitung selisih poinnya. Skor pemenang dipotong skor yang kalah, maka itu adalah hasil nilai yang kalah. Sepertinya sangat masuk akal. Dewi mengangguk. Keterampilannya tidak begitu buruk juga sehingga tidak akan kalah menyedihkan. Gaya Kanu memegang tongkat juga terlihat tidak begitu ahli dan mungkin saja keterampilannya malah lebih buruk darinya. Dia paling banyak hanya akan kalah 20 miliar. Kanu tertawa dalam hati. Apakah dia pikir dirinya akan menang? Dia sengaja memegang tongkat dengan cara yang salah supaya dia tidak waspada. Identitas sebenarnya adalah pemain snooker profesional yang menempati urutan pertama di Pulau Mosa dan dia juga lumayan terkenal di dunia biliar dan snooker. Wasit gadis kelinci datang dan meletakkan bola di atas tripod lalu memberikan tongkat kepada keduanya untuk mulai lagging. Lagging adalah proses untuk menentukan urutan pemain. Lagging meletakkan 2 bola lalu melakukan pukulan lurus dan pemain yang bolanya lebih dekat dengan cushion bawah garis depan belakang meja biliar akan melakukan break duluan. Prak, prak. Kedua bola diluncurkan. Kanu yang melakukan break terlebih dahulu. Dia memegang sebuah tongkat dengan tenang lalu menyekanya. Dia berdiri di sisi meja lalu melakukan 1 tembakan. 1 bola masuk ke dalam lubang. Ada suara di sekitarnya. Kanu tersenyum lalu melakukan tembakan sekali lagi. Prak, bola kedua masuk dalam kantong dengan akurat. Dewi mengepalkan tangannya dan wajahnya semakin pucat. Dia salah prediksi. Tidak diduga Kanu pura-pura menjadi pemula demi mengelabuinya. Dia hanya perlu melihat gaya permainan Kanu maka dia tahu jika dia adalah pemain snooker profesional. Prak, prak, bola di atas meja masuk ke kantong yang menimbulkan suara yang renyah. Kanu memasukkan 5 bola sekaligus dan wajahnya terlihat santai. Wajah Dewi terlihat pucat dan kakinya lemas. Dia hampir jatuh ke lantai. Rocky memapahnya sewaktu dia hampir jatuh. Dewi mulai panik dan berkata sambil memegang lengan bajunya, Rocky, aku tertipu. Aku tidak seharusnya menyetujui Kanu. Bagaimana ini? Ada 120 poin dalam 1 putaran biliar maka ada 360 poin dalam 3 putaran. Jika 1 poin 1 miliar maka total ada 360 miliar. Dewi tidak berani membayangkannya lagi. Dia setidaknya akan rugi puluhan miliar bahkan ratusan miliar.
Seluruh badannya terasa dingin dan wajahnya pucat. Rocky memapahnya sambil tersenyum, istriku tidak apa-apa. Aku jamin dalam putaran ini dia hanya bisa memasukkan 5 bola. Bagaimana mungkin? Dewi bahkan sudah hampir menangis, dia marah dan menyesal yang bercampur menjadi satu. Keanu sangat profesional, mungkin saja semua bolanya akan masuk. Tenanglah. Rocky tersenyum sambil melihat ke arah meja dan matanya terlihat dingin. Pada saat ini, Keanu sudah menegakkan tubuhnya dengan wajah sombong dan melambaikan tangan ke arah kerumunan yang bersorak. Dia sering berkunjung ke klub Starlight dan keterampilannya sangat bagus. Banyak orang di sekitarnya yang tahu dan ikut bersorak untuknya. Keanu sangat bangga, dia harus membuat Dewi kalah dengan menyedihkan untuk membalas semuanya tadi. Dia memegang tongkat lalu tersenyum kepada Dewi, "Dewi, mengapa ekspresimu terlihat buruk sekali?" "Tidak masalah jika kamu kalah, keluargamu kami tidak kekurangan uang, selama kamu mau bercerai dan menjadi wanitaku maka aku bisa tidak menginginkan uangnya tapi aku juga akan berinvestasi di perusahaanmu." Keanu terlihat sopan tapi kata-katanya sangat menyakitkan. Dia tidak perlu berpura-pura lagi karena Dewi adalah hewan buruannya kecuali dia sanggup membayarnya. "Pergi." Dewi merasa jijik dan mengumpat. Keanu mengangkat bahunya sambil tersenyum sopan, "Wanita akan menjadi jelek jika marah, aku lebih suka kamu marah di atas tempat tidur. Bagaimana jika aku membiarkan kamu main?" Terdengar suara tawa yang mencibir di sekitarnya. Dewi sangat marah dan hampir meledak. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari samping. "Aku akan main untuknya." Keanu tertegun lalu mencibirnya. "Rocky, kamu bahkan tidak bisa memegang tongkatnya, kamu hanya akan mempermalukan dirimu untuk membuat kami senang. Aku sudah latihan bola biliar selama 20 tahun lebih, sampah sepertimu bahkan tidak pantas main semeja denganku." Kerumunan orang tertawa. Rocky berjalan ke samping meja biliar lalu mengambil sebuah tongkat dan menyekanya sambil berkata bahkan sama sekali tidak mengangkat kepalanya. "Masalah mudah seperti ini harus latihan selama 20 tahun. Dasar otak babi, kamu bahkan lebih rendah dari sampah." Keanu marah dan wajahnya berubah dan berteriak, "Jika kamu bisa maka kamu main saja. Jika begitu kamu lihat baik-baik." Rocky mengangkat bahunya sambil berjalan dengan memegang sebuah tongkat dan membungkuk. Dia bahkan memperlihatkan sebuah postur yang sempurna tanpa kekurangan. Kerumunan orang langsung menjadi diam. Keanu juga tertegun. Apakah sampah ini juga merupakan pemain snooker profesional? Dewi juga kaget sambil berdiri dan berkata, "Rocky, kamu kapan belajar biliar?" Dia tidak pernah melihat suaminya memegang tongkat biliar. Rocky berkata sambil menunjuk tongkatnya dan berkata, "Baru belajar tadi." "Hahaha." Keanu tertawa kencang. "Benar-benar monyet, kamu meniru dengan bagus. Sayangnya monyet hanya bisa meniru saja karena sama sekali tidak bisa bermain." Kata-katanya masih belum selesai tapi Rocky sudah melakukan pukulan. Prak, sebuah bola hijau nomor 6 seperti punya mata dan langsung masuk ke lubang. "Kamu mengatakan aku tidak bisa main." Rocky bangun sambil tersenyum. Dalam permainan biliar yang diperlukan adalah fokus penglihatan, kekuatan tangan juga kekuatan untuk memutuskan maka jauh lebih mudah dari latihan ilmu bela diri. Tingkat kesadaran sudah memenuhi seluruh klub Starlight ini sehingga semua gerakan kecil tidak bisa lepas dari otaknya, kekuatan serangan bola, kecepatan meja biliar, prediksi jalur bahkan berat bola semuanya ada dalam otaknya. Belajar satu teknik akupuntur dari Nine Grand Heavenly Scriptures bahkan lebih susah ribuan kali lipat dari bermain bola.
Senyum di wajah Keanu membeku dan dia melihat bola nomor 6 itu dengan tidak percaya. Sampah ini bahkan tidak bisa memegang tongkat, mengapa dia tiba-tiba menjadi pemain snooker profesional. Bahkan jika sampah ini bisa meniru gayanya tapi tidak mudah untuk memasukkan sebuah bola dan tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak latihan selama 10 tahun. Pasti hanya kebetulan saja. Keanu marah ketika memikirkan ini lalu dia mengeluarkan bola hijau yang baru masuk tadi dan meletakkannya di tempat. Asal, Rocky, aku masih belum selesai bermain pada putaran ini, bola ini tidak dihitung. Haha, aku tahu jika kamu akan bermain curang. Rocky mengangkat bahunya dan berkata, Keanu, keberuntunganmu sudah habis dan ini adalah bola terakhirmu dalam 3 putaran ini, maka mainlah dengan baik supaya tidak kalah mengenaskan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.